Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, dalam minggu Advent kedua ini, tema minggu kita adalah Aku selamat karena aku berpengharapan. Kita akan memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Las Rohaku Lau Mamuji. Musik. Las Rohaku Lau Mamuji, debata parholongi, songon bunga nama nyerbang, dina bisarari, arsak dosa hapor suhon, magoni bain asini, lasti rohana manotong, lehon diau tuhaki. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang memberikan hari yang baru, anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Anak-anak sekolah minggu mau memuji Engkau dalam ibadah kami ya Tuhan. Hadirlah Engkau, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar semua perhatian kami berpusat hanya kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita akan memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Nyanyi Glory. Musik. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-8. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Totong Ramoti Rohakon. Musik. Totong Ramoti marohaku,
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Desember, yaitu dari Titus 2 ayat 13. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya ya. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Kubuka Alkitab. Musik. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku.
berbuah, 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 oh. Anak-anak sekalian, marilah kita berdoa sambil kita nanti membuka Alkitab kita ya. Tapi kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih karena pada minggu ini kami boleh berkumpul di gerejamu, di rumah ini juga, untuk bersama-sama mensyukuri berkat Tuhan dan akan melakukan lagu pujian bagimu, juga mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami semua. Terima kasih. Amin. Shalom. Anak-anakku sekolah minggu sekalian. Mari kita buka anak-anak sekalian Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita. Anak-anakku sekalian boleh baca Alkitab masing-masing di dalam hati. Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Shalom anak-anakku sekolah minggu. Hari Minggu ini kita masuk dalam Minggu Advent kedua. Di gereja kita pasti menyala 2 lilin. Hari Minggu lalu itu Minggu Advent yang pertama, dan ada 1 lilin Advent dinyalakan. Advent artinya masa penantian. Siapakah yang dinanti? Yesus Kristus Juru Selamat. Kenapa Yesus Kristus kita nanti? Kan Yesus Kristus sudah datang. Betul anak-anak, Yesus sudah datang.
sudah lahir ribuan tahun lalu. Tak lama lagi kita akan merayakan hari kelahirannya. Disebut apa? Hari Natal. Tetapi yang kita nantikan di saat-saat Advent seperti ini adalah menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke dunia ini. Yesus tidak lahir lagi, tetapi dia datang sebagai hakim. Nantinya Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kapan itu? Gak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya, kecuali Allah Bapa kita. Anak-anakku, menanti atau menunggu sangat membosankan. Anak-anak pernah menunggu sesuatu? Atau anak-anak pernah menunggu seseorang? Tapi lama sekali baru terwujud. Lama sekali baru datang. Bagaimana rasanya menanti atau menunggu itu? Bosan ya anak-anak ya? Bosan kalau menunggu itu, kalau menanti-nanti. Apalagi lama sekali baru terwujud, atau lama sekali baru datang. Mungkin malahan gak datang, mungkin malahan gak terwujud. Nah, sebagai orang Kristen, kita tuh diminta untuk memiliki sikap berpengharapan. Untuk apapun yang kita nanti, untuk apapun yang kita tunggu. Nah, sikap seperti itu disebut berpengharapan. Orang-orang yang berpengharapan adalah orang-orang yang beriman. Menurut kitab Ibrani, pasal 11 ayat 1 dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, kita belum tahu. Kita belum lihat. Tapi kita berharap. Berharap kepada Tuhan. Nah, itulah iman. Anak-anakku, pada waktu dulu bangsa Israel berada di pembuangan Babel. Ini waktu nas kita ini tertulis ya. Berada di pembuangan Babel. Mereka dibuang oleh Allah. Kenapa? Karena dosa. Mereka dihukum Allah karena sangat mendukakan hati Tuhan. Di sana tuh di Babel, mereka sangat menderita, sangat susah. Mereka merasakan seolah-olah Tuhan membiarkan mereka. Kan udah jauh dari negerinya, mereka dibuang ke Babel. Nah, firman Tuhan yang Inang baca tadi adalah janji Tuhan yang Yesaya sampaikan sebagai seorang nabi untuk bangsa Israel. Untuk mengatakan bahwa keselamatan akan tiba. Tuhan akan membebaskan mereka, mengeluarkan mereka dari Babel. Karena itu perlu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Inilah nubuatan itu. Nubuat adalah sesuatu yang dijanjikan Tuhan, yang Nabi sampaikan kepada umatnya. Ini Nabi Yesaya sampaikan kepada umat Tuhan. Tuhan akan membebaskan mereka. Penderitaan mereka akan segera berakhir. Di sini juga dikatakan Tuhan adalah gembala dan bangsa Israel adalah domba-dombanya. Tuhanlah yang akan menggembalakan dan menuntun kawanan dombanya kembali ke tanah perjanjian. Karena nubuat Nabi Yesaya ini, timbullah pengharapan bangsa Israel. Itulah sebabnya anak-anak, kita pun harus hidup dalam pengharapan. Jangan mudah putus asa,
Kalau misalnya kalian dalam keadaan susah, ada masalah, atau apapun itu, ingatlah kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang baik. Jadi berdoalah kepada Tuhan, berpengharapanlah, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti melepaskan dan menjawab keluh kesahmu. Memang anak-anakku belum tahu seperti apa nantinya dan belum tahu entah kapan. Tapi itulah pengharapan. Pengharapan yang hidup dalam Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Yuk kita siapkan hati kita, bagaikan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari pembuangan dan memulangkan kembali bangsa Israel ke negerinya sendiri. Tuhan menjawab keluh kesah umatnya Israel. Jadi anak-anakku, berpengharapanlah selalu kepada Tuhan. Dia pasti menolongmu. Dia pasti menghiburmu dari duka, menguatkanmu dari kesusahan. Bahkan kita pun sudah diselamatkannya melalui anaknya Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana penderitaan Israel, bangsa Israel ketika di pembuangan Babel. Dan Yesaya sebagai nabi-Mu menyampaikan nubuatan apa yang Tuhan katakan bagi mereka bahwa Tuhan akan memulangkan mereka kembali ke negerinya. Sikap mereka yang ada haruslah berpengharapan. Itulah yang akan kami sampaikan pada saat ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih kecil yang sekolah minggu, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang juga percaya kepada Tuhan pasti menolong, sebagaimana Tuhan menolong bangsa Israel melepaskan mereka dari kesusahan, dari penderitaan di pembuangan Babel. Inilah juga menjadi harapan kami anak-anak Tuhan. Lepaskanlah anak-anak-Mu ini dari kesusahan. Ajarlah anak-anak-Mu ini Tuhan untuk selalu berpengharapan atas apapun yang mereka pikirkan, kesusahan apapun yang ada diderita. Ini adalah minggu Advent kedua dan kami mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan biarlah dalam masa-masa untuk memperingati hari kelahiran-Mu, anak-anak-Mu semua ini dengan penuh sukacita menantikannya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Satu Jalan Kebenaran. Musik. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatku yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku.
takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ada nasi kolam.